Halo, kembali lagi bersama saya Dava Odija. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar cara menghitung tarif penerbangan internasional. Nah, di video selanjutnya kita sudah membahas EMA atau kelebihan jarak yang bisa dikurangi karena melewati kota-kota tertentu. Nah, kali ini kita akan belajar IMS. Jadi, perhitungan tarif penerbangan internasional adanya IMS itu bila mana total TPM-nya lebih besar daripada MPM. Nah, ini masih sama seperti EMA. Namun, kelebihan jarak ini harus dibayar, tidak dikurangi. Bisa saja dikurangi jika melewati kota tertentu. Kemudian, setelah dikurangi itu, kalau misalkan hasilnya masih lebih besar daripada MPM, maka harus dikenakan IMS atau kelebihannya tersebut tetap harus kita bayar. Nah, jadi pada pengertiannya kita baca dulu. Perhitungan IMS dilakukan jika total TPM setelah dikurangi EMA masih lebih besar daripada MPM. Nah, jadi jika total TPM-nya ini dikurangi EMA, kenapa dikurangi EMA? Nah, jika pada rute tersebut melewati kota-kota tertentu yang terdaftar dalam tabel EMA, maka harus dikurangi dulu EMA. Tapi gimana kalau misalkan enggak lewat kota tertentu yang ada dalam daftar EMA? Ya udah, berarti langsung total TPM dibagi MPM gitu. Gitu ya. Jadi IMS ini adalah biaya tambahan yang dikenakan pada rute tertentu yang memiliki total TPM lebih besar dibandingkan MPM dengan persentase yang telah ditentukan. Jadi, total TPM-nya dikurangi EMA kalau dalam rutenya melewati kota tertentu. Tapi jika tidak melewati kota tertentu, maka cukup dengan total TPM. Total TPM langsung dibagi dengan MPM. Kemudian nanti hasilnya pasti ada 1, sekian. Nah, dari hasil 1, sekian itu, kita langsung lanjut melihat ke tabel persentase IMS-nya. Nah, ini. Jadi, jika hasil pembagiannya 1,000 sampai 1,0500, maka hasil persentasenya sama dengan 5% dengan kode IMS 5M. Jadi, mulai dari 1,05 sampai 1,0500 sampai 1,1000 atau 10 itu ya, itu dikenakan persentase 10%. Nah, jadi nanti si NUC-nya atau harganya itu akan ditambah 10% atau sesuai hasilnya berapa persen gitu. Jadi NUC ditambah dengan persentase. Gitu. Nah, jadi IMS itu adalah kelebihan jarak yang harus kita bayar. Tapi jika rutenya melewati kota tertentu yang ada pada EMA, maka harus dikurangi EMA dulu. Tapi jika sudah dikurangi EMA ternyata hasilnya masih lebih besar daripada MPM, maka harus dipersentasekan, ditambahkan persentase atau total TPM-nya tetap dibagi dengan MPM. Oke, di sini ada beberapa contoh. Coba kita hitung ya. Beberapa contoh. Di sini ada total TPM-nya 5.543. Sementara MPM-nya 5.446. Nah, total TPM ini lebih besar daripada MPM. Maka ini contoh yang langsung dibagi ya. Misalkan total TPM-nya 5.543 dibagi dengan 5.466. Nah, di sini tertera hasilnya 1,0140. Nah, tadi kita sudah belajar tabel persentase IMS. Sekarang kita lihat 1,0140 itu masuknya di range atau di kisaran angka berapa? Di sini 1,0140
ya, 1,01 sampai, nah di sini kan yang pertama 5% itu 1,0000 sampai 1,05, sementara di sini 1,01. Nah, berarti ini masuknya ke 5% di sini ya. Nah, berarti IMS-nya 5%. Jadi nanti NUC-nya harus ditambah dengan 5%. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Contoh yang lain bisa teman-teman kerjakan yang ini untuk mencari tahu berapa persen IMS-nya agar nantinya bisa ditambahkan dengan NUC. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Di sini terdapat rute dari Fukuoka menuju Hong Kong, menuju Singapura, menuju Perth, kemudian langsung ke Sydney dan Auckland dengan total TPM. Coba kita jumlahkan dulu ya. Total TPM 1258 ditambah 1606 ditambah 24 34 ditambah 2037 ditambah 1343. Maka hasilnya 8.678. Oke. Nah, kita sudah dapat total TPM-nya sekian. Kemudian kita lihat di sini FCP-nya. Perjalanan dari Fukuoka menuju Auckland untuk one way atau harga satu kali jalan yaitu harganya NUC 2767,06. Indikator global indikatornya Eastern Hemisphere dan maksimal jarak yang diizinkan untuk ditempuh atau MPM-nya yaitu 7018. Oke, sekarang di sini diketahui IROE-nya 118,320210 dan RU-nya 100. Kemudian di sini kita breakdown atau kita susun, kita rincikan lagi. NUC-nya 2767,06, MPM-nya 7018 dan total TPM 8676. Nah, di sini coba kita lihat apakah total TPM lebih besar daripada MPM? Ya, jawabannya lebih besar. Nah, maka jika terjadi seperti ini, kita lihat lagi ke rutenya. Apakah rute ini apakah melewati kota-kota tertentu yang termasuk dalam EMA? Jika tidak ada, maka bisa kita langsung bagi total TPM-nya dibagi dengan MPM. Total TPM-nya tadi berapa? 8.676. Kemudian langsung dibagi dengan MPM 7.018. Maka dihasilkan 1,2319. Nah, kita lihat angka di belakang komanya itu yaitu 23. Nah, 23 itu kira-kira masuk ke range persentase berapa? Di sini hasil persentasenya 23 itu berarti masuk ke ini 25% ya, karena 1,20 sampai 1,25 itu masuk di 25%. Nah, jadi hasilnya 25% dengan kodenya 25M. Kemudian di sini tidak diketahui HIP dan applicable fare-nya. Nah, ini. Jadi di IMS ini akan berdampak pada harga atau NUC yang semula pasti berubah gitu. Jadi applicable fare-nya atau harga yang dipakai adalah NUC-nya ditambah 25%. Jadi NUC 2767,06 ditambah 25%. Maka hasilnya 3458,82. Kemudian kita langsung kalikan, kita ke LCF, mencari nilai atau total harganya yaitu NUC 3458,82. Nah, kenapa pakai yang 3458,82? Karena pada applicable fare sudah terjadi penambahan NUC dari sini ya.
maka kita masukkan ke sini. Dan dikalikan dengan IROE. IROE senilai 118,32 sekian. Maka hasilnya adalah Jepang Yen atau Japan Yen 409.248,308. Nah, karena tadi di sini sudah diketahui RO-nya 10, maka karena di sini ada angka di belakang koma dan angkanya itu lebih besar daripada 0, maka si angka ini kita bulatkan 100 ke atasnya. Jadi yang awalnya 248, kelipatan 100 yang dekat dengan 248 berapa? Angkanya yaitu 300. Kenapa 300? Karena harus dibulatkan dan harus ditambahkan ke atasnya, kelipatan yang ada di atasnya gitu. Jadi kelipatan 100 yang dekat dengan 248 di atasnya adalah 300 gitu. Jadi hasilnya jika dibulatkan yaitu Japan Yen 409.300. Nah, kemudian kita lanjut di sini cara mengisi fair calculation box-nya. Seperti biasa kita tulis rutenya. Yang pertama Fukuoka, kemudian lanjut ke Hong Kong, Singapura, Perth, Sydney, dan Auckland. Nah, kemudian di sini yang sejajar dengan destination, saya ulangi sekali lagi, ini adalah destination. Yang sejajar dengan destinasi adalah 3458,82. Ini dari mana? Yang ini kita ambil dari applicable fare di sini. Gitu ya. Jadi di sini adalah harga yang kita pakai. Kemudian di atasnya kita catat 25M. Nah, arti 25M ini apa? Seperti yang sudah kita hitung tadi sebelumnya, terdapat IMS. IMS-nya sebesar 25%. Nah, dengan kode 25M. Jadi ini adalah tanda bahwa harganya harus ditambah 25%. Gitu. Jadi dengan kodenya 25M. Kemudian IROE-nya NUC, maka di sini hasilnya, maaf ini ada kesalahan, hasilnya harusnya 409.24 Nah, di sini harus hasil realnya ya. Hasil real yang terdapat angka di belakang koma. Kemudian baru di sini kita bulatkan. Harganya menjadi Japan Yen 409.300. Oke, sampai sini semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.